Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi. Di sini aku bikin video ini ingin berbagi pengalaman tentang penyakit GERD yang pernah aku alami dan beberapa gejala-gejala yang pernah aku rasakan selama hampir 2 tahun. Jadi teman-teman, aku bikin video ini kiranya bisa membantu teman-teman mengatasi penyakit GERD yang seperti aku rasain ya. Jadi tetap selalu positive thinking dan selalu berdoa. Awal yang aku rasain itu pertama nih ya guys, tentunya aku panik. Itu sekitar beberapa hari aku panik. Terus itu aku agak sesak nafas. Habis itu susah banget tidurnya dan jantungku berasa nggak berdetak, kecuali kalau aku pegang kayak gini aku ngerasain detakan. Itu berangsur selama hampir 1 minggu teman-teman. Aku mulai ngerasain udah nggak beres nih ya teman-teman. Aku muntah, setiap makan muntah, bersendawa. Everyday aku selalu bersendawa, tiap hari bersendawa. Bersendawa itu bukan sesekali teman-teman, tapi berangsur lama ya, hampir kayak 1 menit bersendawa terus. Nah, ulu hati aku agak perih ya, tapi terkadang ulu hati aku atau perut aku itu nggak ada sama sekali rasa sakit. Yang rasa sakit itu di bagian dada ke atas, bersendawa, muntah gitu. Setiap aku makan pasti dimuntahin teman-teman. Nah, karena aku ngerasain ini udah nggak beres dan aku ngerasain juga, aduh ini aku hampir mau mati loh, sesak nafas. Dan aku udah berusaha minum obat-obat ramuan, apalah segala macam, obat-obat apotik, tapi nggak ada sama sekali yang mempan dia. Nah, 3 minggu kemudian aku ngerasain seperti itu dan aku beranikan diri untuk langsung ke ahlinya, ke rumah sakit. Aku ke rumah sakit Siloam Makassar di Tanjung, ketemu ke dokter ahlinya ya, menanyakan ini sebenarnya ini penyakit apa, karena aku benar-benar nggak ngerasa sehat, terus agak bingung juga sama penyakit ini, entah ini penyakit kiriman, maybe mungkin, atau ini benar-benar hanya penyakit medis, karena kan di situ aku udah mulai karu-karuan, nggak beres otak aku di situ. Kata dokter ini penyakit GERD, ya aku diresepkan obat ya, pulang minum obat itu selama 1 minggu dan tetap hasilnya nihil. Nah, obat itu mempan, tapi aku harus mengkonsumsinya setiap hari. Bayangkan tuh, obat yang aku beli di apotik harga 1 juta, hanya minumnya sekitar seminggu 2 minggu lah ya. Dan kalau udah habis harus beli lagi ya guys. Jadi sebulan habisin duit berapa? Aku mengkonsumsi obat yang diberi resep dokter itu selama hampir 4 bulan. Tapi ketika aku tidak meminumnya, kembalilah rasa sakit itu. Nah, panik lagi. Jadi pikiran aku di situ, ini sebenarnya penyakit GERD atau kanker. Jadi aku masih bingung, dan kalau aku ke dokter cuma periksanya pakai apa sih itu yang di telinga, bingung apa sih namanya itu. Jadi aku nggak tahu ini GERD yang mana, apakah ini GERD parah, apakah ini masih bisa disembuhkan dengan apa gitu. Jadi aku ke dokter lagi, periksa lagi ya guys. Aku bilang kayak gini, dok, nanyain ke dokter, ini GERD aku parah banget atau gimana dok. Jadi disitulah dokter menyatakan kalau kamu mau tahu, ada satu tindakan yang dilakukan, mungkin agak mahal ya, namanya itu, ini dia, endoskopi ya, endoskopi. Jadi satu tindakan yang dinamakan endoskopi, jadi alat yang masuk di mulut. Jadi kita dibius total nih, jadi nggak ngerasain sama sekali. Alat itu berupa selang dengan kameranya masuk, tembus ke tenggorokan sampai ke hasil endoskopi. Dan itu fotonya sangat kelihatan banget ya lambung aku. Di situ dia kayak sariawan, di lambung aku tuh kayak ada kikisan bentuk sariawan ya. Terus ada busa-busa, gelembung-gelembung, itu katanya bakteri. Nah, yang harus aku lakuin itu ngilangin bakterinya dengan obat antibiotik dan menghindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan bakteri ini semakin parah. Kanlah obat, dan aku udah keluar ke rumah sakit. Aku nginep di rumah sakit cuma sehari ya. Jadi diberi obat berbagai macam untuk
bakteri, penyakit lambung, obat tidur dan lain-lain, karena aku juga susah tidur teman-teman. Nah, untuk pembayarannya sendiri ya, wow, gila ya, 19 juta sekian ya. Jadi itu udah tindakan endoskopi, nginap di rumah sakit sehari dengan kamar VIP kelas bawah ya, kayaknya aku nggak ngerti kelas-kelasnya, karena aku minta kemarin kelas 2 tapi dikasihnya kelas 3 karena di rumah sakit kamarnya pada full. Nah, diberi obat-obat lah pas di rumah sakit, jadi itu 19 juta sekian, karena yang aku tahu untuk tindakan endoskopi itu hanya sekitar 5 jutaan, 5 juta. Karena aku tidak memakai asuransi BPJS, itulah pentingnya asuransi ya teman-teman. Jadi kalau kalian pakai asuransi mungkin lebih agak murah, hanya membayar rumah sakitnya saja, karena obat-obat mungkin free seperti itu. Jadi butuh banget kalian kalau yang sering sakit itu asuransi. Keluar dari rumah sakit, jadi resep yang dikasih sama dokter lagi obat-obat keras lagi itu aku harus rutin minum selama sekitar 3 minggu. Nah, setelah 3 minggu itu obat aku udah habis dan harus membeli lagi. Jadi sama saja teman-teman ya, kalau aku masih ketergantungan dengan obat, karena aku hampir udah 3 bulan minum obat itu dan biayanya semakin mahal. Aku memutuskan untuk berhenti dan meminum herbal lagi teman-teman. Aku udah mulai pasrah, jadi aku mencoba mencari sendiri obat herbal lewat Google. Jadi aku searching, dapatlah obat GERD itu. Jadi dia menjualnya sepaket, madu 2, satunya tablet. Jadi 3 ini harganya 350.000 ya. Jadi aku mencoba mencari tahu di situ, peminumnya banyak ya, yang konsumsi itu banyak, dan katanya alhamdulillah banyak yang sembuh. Karena aku tertarik dengan catatan yang ada di Google, semuanya bagus tentang obat-obat ini. Jadi aku juga mencoba mengkonsumsi obat itu. Buka situs webnya, aku lihat apakah ini obat ber-BPOM ya. Ternyata iya, alhamdulillah ber-BPOM. Nah, disitulah aku menghubungi adminnya. Aku belinya lewat admin ya. Aku nggak tahu mereka jual Shopee atau gimana. Tapi beberapa hari kemudian ketika aku sudah membeli paket ini, ternyata di aplikasi-aplikasi lain banyak yang pernah meminum obat ini dan alhamdulillah katanya sembuh. Jadi semoga, aku pikirnya pas lihat video itu, semoga berkat ini, obat ini aku sembuh teman-teman. Dan ternyata aku mengkonsumsi cuman 1 paket itu benar-benar khasiatnya wow, sembuh. Jadi aku sudah mencoba 3 paket selama 2 bulan ya, 2 bulan 3 paket, dan alhamdulillah sekarang aku udah nggak minum selama beberapa bulan dan masih aman-aman saja. Tapi by the way, kalian juga tentunya rutin minum air sebanyak-banyaknya biar lambungnya nggak kering, dan hindari makanan-makanan yang mengakibatkan lambung bermasalah, contohnya gorengan, manisan. Karena kemarin aku sempat kayak puasa teman-teman, aku hanya makan roti gandum, dada ayam, kayak makanan diet gitu kan, supaya membantu proses penyembuhan GERD. Agar proses penyembuhan GERD berjalan dengan baik-baik saja, saya mohon hindari beberapa makanan seperti manis-manisan, asem, pedas, susu itu nggak boleh ya teman-teman. Susu ya, sejenis tepung-tepung itu nggak bisa ya, gorengan apalagi. Jadi makannya yang sehat-sehat ya, kayak pepaya, melon, itu sangat bisa membantu ya. Gandum, nasi boleh tapi jangan terlalu banyak. Dan yang harus kalian jaga, ada beberapa pola yang harus kalian utamakan. Contohnya pola tidur ya, harus teratur,
jangan stres, jangan terlalu banyak stres, pikiran hempaskan. Dan makanan, cara makan kalian itu kalau kalian makan jangan terlalu banyak makan ya. Usahakan kayak pagi 4 sendok, jeda lagi 2 jam kemudian makan lagi, seperti itu. Terus cara tidur juga jangan langsung baring terlentang, nggak boleh tuh, harus kayak ada standar ketinggian biar nggak mual ya, karena kalau kalian terlentang jadi makanan yang ada di dalam perut itu nantinya keluar kalau kalian terlentang. Jadi harus ada stay bantal, kayak 2 bantal. Usahakan jangan langsung baring ya teman-teman, duduk dulu atau berdiri jalan-jalan sekitar 3 jam ya, baru bisa kalian istirahat. 100% penyembuhan kalian berasal dari makanan yang kalian konsumsi ya. Nah, selain kalian meminum obat herbal atau obat dokter pun, makanan itu perlu banget yang kalian harus tahu ya, supaya proses penyembuhan GERD kita cepat sembuh. Jadi cukup sekian video aku tentang GERD. Semoga lekas sembuh, amin. Cepat pulih ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton vlog aku, video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.